Halo sahabat SDA, balik lagi di podcast Air, mengelola air untuk negeri. Persembahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Bersama dengan saya Nami. Dan saya Suara Andika Emil. Sahabat SDA, ingat gak sih kalian? Pada tahun 2006 yang silam, kita pernah dilanda sebuah bencana luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, semburan si lumpur itu menyebabkan tergenangnya pemukiman, pertanian, industri, dan lain-lainnya. Bahkan sampai hingga saat ini, luapan itu masih ditanganin loh sama Kementerian PUPR. Khususnya dengan menugaskan Ditjen SDA untuk menanggulanginya. Bener banget itu Suar, dan aku juga kepo banget bagaimana dengan beritanya saat ini. Apa kabar sih dengan penanganannya hari ini? Nah, untuk itu pada hari ini hadir bersama kita sudah ada sosok yang tepat untuk menjawab semua kekepoan kita terkait sama lumpur Sidoarjo ini. Beliau adalah Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Kita sambut Jeng 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 jeng. Ini agak-agak scary soalnya bencana kan waktu itu. 3, 2, 1. Pak T. Maksal. Halo Bapak. Halo Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Sehat? Sehat. Kita selalu sehat Pak di studio. Pak Maksal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Maksal ya. Selamat datang. Selamat datang di podcast Air Pak. Terima kasih Mbak Nami, Mas Suara, makasih. Boleh dong Pak diceritakan sedikit ke sahabat SDA terkait mungkin lumpur Sidoarjo tahun 2006. Mungkin kita flashback dikit. Boleh Pak? Silakan diceritakan. Semburan lumpur Sidoarjo itu kan pertama terjadi di Desa Siring pada tanggal 29 Mei 2006. Jadi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat semburan awal itu volume lumpur panas yang keluar antara 100.000 sampai 120.000 meter kubik per hari. Jadi cukup banyak Pak, 120.000 Mas. Per hari loh Per Nami. hari. Iya. Nah kalau kita flashback lagi Pak ke tahun 2006 ini kejadian sebenarnya udah cukup lama ya Nami. Itu saat itu pemerintah menanganinya seperti apa Pak? Jadi pada tahun 2006 pemerintah membentuk tim nasional yang dipimpin oleh Bapak Basuki Hadimulyono yang tugasnya adalah untuk menghentikan semburan lumpur tersebut dan dilanjutkan dengan BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang tugasnya adalah untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong dan juga untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan akibat terjadinya lumpur tersebut. Dan pada tahun 2017 PPLS, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, melanjutkan tugas itu. Jadi kita PPLS ini juga tugas untuk mengendalikan lumpur serta mengawasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab terhadap itu. Lingkup kerjanya PPLS sendiri itu seperti apa sih Pak? Tadi mungkin udah disebutin ya, termasuk penyelesaian masalah sosialnya itu, boleh diceritain nggak Pak? Jadi wilayah kerja PPLS itu seluas 1.160,75 hektar. Jadi kita terbagi ada wilayah di dalam peta area terdampak itu seluas 626 hektar dan di luar peta area terdampak seluas 534,75 hektar. Jadi antara peta area terdampak dan luar peta area terdampak itu ada tanggul tanah yang membatasi itu. Jadi dalam peta area terdampak itu menampung luapan lumpur, sementara di luar peta area terdampak adalah daerah yang mengalami dampak dari semburan lumpur tersebut. Itu kan katanya semburan dan luapan lumpur itu dibuangnya ke Kali Porong ya Pak? Ya. Nah kita jujur penasaran itu cara ngalirin lumpurnya ke Kali Porong tuh gimana ya Pak teknisnya? Nah, jadi pengaliran lumpur ke Kali Porong itu kan sudah dimulai sejak tahun 2007 Mas. 2007 sesuai Perpres 14 tahun 2007. Jadi kita di dalam kolam lumpur itu kan ada kapal keruk ya. Ya ada kapal keruk. Nah, kapal keruk itu yang akan melakukan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Jadi kapal keruk kita itu akan mengeruk lumpur, terus mencairkannya di dalam waduk itu, baru nanti
dipompa ke Kali Porong. Jadi kapal keruk tersebut tidak bisa langsung mengalirkan lumpur tanpa dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Karena lumpur panas yang keluar itu komposisinya masih 60% lumpur dan 60% air, 40% lumpur. Untuk bisa dialirkan kan harus dicairkan dulu. Dicairkan, dicampur air dengan komposisi 80% air, 20% lumpur. Nah, baru selanjutnya dialirkan ke Kali Porong. Mengenai tanggulnya sendiri nih Pak ya. Kalau tanggul untuk nahan air kan kita udah tahu lah ya namanya. Tapi kalau untuk menahan lumpur ini apakah sama atau berbeda nih Pak? Nah, uniknya tanggul lumpur Sidoarjo itu kan dibangun berbarengan dengan kejadian bencana. Jadi pada saat kejadian bencana tersebut ada luapan lumpur. Untuk mengendalikan luapan lumpur tersebut kan dibangun tanggul dari tanah. Jadi timbunan tanah homogen yang dipadatkan. Jadi berbarengan itu kejar-kejaran antara pembangunan tanggul dengan luapan lumpur. Nah, pada saat itu karena kejadian bencana sehingga tanggul itu kita bangun tujuan utamanya adalah untuk blocking agar lumpur tersebut tidak meluas atau menyebar ke pemukiman. Nah, sehingga akibatnya pondasi tanggul tersebut mungkin tidak sepenuhnya berada di dasar tanah yang kuat. Ya, sehingga dasar tanah yang kuat. Namun seiring waktu PPLS juga membuat desain bagaimana untuk memperkuat tanggul tersebut. Nah, salah satunya adalah kita dengan membuat berem itu di hilir tanggul sehingga tanggulnya itu relatif lebih stabil. Bentukannya seperti apa tuh Pak untuk yang tanggul itu? Tanggulnya tanggul tanah Mbak, tanggul tanah. Jadi dari timbunan tanah yang dipadatkan, timbunan tanah homogen. Tingginya 11 meter. Tinggi 11 meter, cukup tinggi kan 11 meter. Kamu belum pernah lihat langsung ke sana ya? Belum pernah. Makanya. Kebayang nggak kalau kolam aja nih, kolam berenang 2 meter, iya. 11 meter tinggi banget ya? Itu udah kawasannya, makanya kamu cek deh. Cek apa? Cek apa nih? Cek berita. Sekali betul. kamu main ke sana, kita harus tinjau langsung. Betul. Benar. Boleh ya Pak main ke sana harus. ya Pak? Tinggal di diatur waktu kapan mau kesana. Nanti bikin podcast lagi di sana. Goals to Sidoarjo. Observasi kita. Betul. Nah Pak, ngomong-ngomong tadi soal tanggul lumpur ya. Dengar-dengar di sana itu kan kondisi tanahnya bukan tanah yang keras. Tadi juga Bapak udah bilang mungkin Bapak memperkuat itu. Terus cara menjaga kestabilannya itu gimana supaya tanggulnya bisa tetap kokoh? Nah, jadi kita melakukan penelitian. Jadi berdasarkan penelitian geoteknik dan juga dari geologi, kita bisa tahu bahwa tanah keras itu berada pada posisi minus 35 meter di bawah tanah. Sehingga secara alami sudah pasti tanggul itu akan mengalami penurunan setiap tahun. Sudah pasti akan mengalami penurunan untuk mencapai kestabilan. Penurunan itu tidak terjadi di semua area. Jadi di beberapa titik tertentu terjadi penurunan yang lebih tinggi dibanding area lain, khususnya di sisi utara. Di sisi utara tanggul tersebut penurunannya lebih besar dibanding sisi selatan yang relatif lebih stabil. Jadi PPLS tugas kita adalah menjaga agar elevasi tanggul tersebut tetap berada di posisi plus 11 meter. Jadi setiap tahun kita melakukan peningkatan, perbaikan maupun peninggian kembali tanggul-tanggul yang turun tersebut. Jadi selalu selalu diawasi juga. Selalu diawasi, selalu dimonitor. Kita perbaiki. Betul. Nah, kondisinya kan belakangan ini hujan lagi. Iya, lagi sering hujan lebat-lebatnya ya. nih, Pak. Kondisi di sana gimana, Pak? Nah, petugas kita itu siaga 24 jam. Jadi operator pompa, petugas OP kita siaga 24 jam. Jadi apabila air sudah tergenang sekian senti di atas jalan raya, itu operator pompa secara otomatis akan menghidupkan pompa untuk menghisap air tersebut dan ditampung ke kolam embung-embung yang kita siapkan tadi. Jadi sejauh ini nggak ada permasalahan banjir tidak ya? Tidak ada permasalahan banjir.
Jadi apabila terjadi genangan sedikit, operator kita selalu siaga. 24 jam operator kita siaga. Hebat. Ya. Selain dibuang tadi ke Kali Porong, itu sebenarnya ada nggak sih upaya dari pemerintah untuk memanfaatkan lumpur itu sendiri? Karena kan lumpurnya banyak banget nih Pak ya. Betul. Kita nggak tahu kita akan bisa sedot itu sampai dihabis atau berkurang ya signifikan atau tidak. Nah, apa nggak ada cara lain selain daripada hanya dialirkan saja gitu Pak? Sebenarnya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik dari SDM maupun dari BRIN dan dari universitas sekitar di Surabaya maupun di Pulau Jawa untuk memanfaatkan lumpur tersebut sebagai misalnya bahan bangunan ya, bahan bangunan untuk genting, untuk batu bata atau untuk bahan campuran timbunan tanggul. Namun memang secara ekonomis belum layak. Artinya dari nilai ekonomisnya mungkin kalau genteng dibikin dari campuran atau lumpur Sidoarjo maksudnya mungkin nilai jualnya lebih tinggi sehingga kan belum layak secara ekonomis. Nah, jadi ini masih berlanjut. Jadi penelitian yang dilakukan baik oleh SDM maupun BRIN masih berlanjut sehingga harapan kita nantinya lumpur yang tertampung saat ini sekitar 32 juta loh Mas di dalam waduk itu. 32 juta meter kubik lumpur padat bisa dimanfaatkan katakanlah baik mungkin untuk bahan konstruksi ataupun untuk hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Karena ada yang bilang nih Pak, itu kandungan lumpurnya ada kandungan litium Pak. Ini yang masih dilanjutkan penelitian oleh Kementerian SDM. Tentunya nanti kan apakah komposisi atau kandungan yang ada di dalam itu bisa dimanfaatkan atau layak secara ekonomis kan kita masih belum mendapat satu kesimpulan akhir. Jadi masih dilakukan penelitian oleh Kementerian SDM dan instansi terkait yang lain. Kita masih menunggu itu. Masih menunggu. Ini apa kesan dan pesan Pak Maksal secara pribadi nih khususnya terkait penanganan dan pengendalian lumpur Sidoarjo saat ini Pak? Ya. Fenomena lumpur Sidoarjo ini kan sampai sekarang kita belum tahu kapan akan berakhir ya. Itu dia. Ya, belum tahu akan berakhir. Nah, tugas kita yang utama adalah bagaimana memastikan keselamatan masyarakat yang ada di sekeliling Tanggul. Tanggul itu kan ada 16 desa di sekeliling Tanggul dan juga infrastruktur strategis yang ada seperti rel kereta api, juga jalan raya utama, itu kan harus selalu kita jaga. Nah, jadi tugas kita itu adalah menjaga agar bagaimana volume tampungan itu bisa terkendali dengan kita melakukan pengendalian lumpur dan bagaimana kita menjaga agar tanggul tersebut tetap aman. Nah, sehingga kita melakukan perkuatan tanggul, kita juga melakukan penelitian agar memperkuat daya dukung tanggul. Nah, itu yang kita kerjakan. Itu yang harus selalu kita lakukan karena di luar kita itu masih ada 16 desa masyarakat yang apabila tanggul jebol ataupun tampungannya penuh ya, terancam, sangat terancam. Ya, itu tugas kita untuk menjaga itu. Ya, semoga ke depan. Kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih udah Terima mau kasih sharing sama kita, mau update lagi mengenai lumpur Sidoarjo. Betul. Pak harus tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Sahabat SDA juga harus terus kasih dukungan untuk masyarakat yang ada di sana dan juga kementerian negara yang sedang terus berupaya untuk menemukan solusi terbaik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Maksal. Semoga sehat-sehat terus Pak, Yeah. biar bisa ngobrol-ngobrol Yes. balik lagi ke sini kalau misalnya berkunjung mungkin nanti ada part 2. Betul. Ya kan? Betul. Setelah Pak Maksal nengokin kita tengokin Pak Maksal. Pak Maksal kita Langsung tarik lagi, kita tanya ngobrol lagi di sini. Betul. Siap. Dan untuk sahabat SDA nih ya, nantikan podcast Air selanjutnya dengan tema-tema lain yang pasti nggak kalah menarik. Dan jangan lupa untuk pantau terus update informasi seputar Ditjen SDA Kementerian PUPR di sosial media kita. Kita ada Facebook PUPR SDA, di Instagram, Twitter @PUPR_SDA, dan di channel YouTube kita PUPR_SDA.
SDA. Dan juga di website kita di sda.pu.go.id. Saya akhir kata Suara Andika Emil. Dan saya Nami. Pamit Pamit undur Suara dan Nami. Bye.